Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa diberikan keselamatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu isu yang sedang hangat diperbincangkan di dunia internasional, yaitu perang Rusia-Ukraina dan apa dampaknya bagi Indonesia. Nah, perang ini sudah memberikan berbagai macam pengaruh dan dampak yang signifikan bagi seluruh dunia, dan di video kali ini kita akan mencoba untuk memberikan ulasan singkat tentang bagaimana pengaruh dari isu tersebut. Maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai pembahasannya. Perang Rusia-Ukraina telah dimulai sejak tanggal 24 Februari 2022 setelah Presiden Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus ke Ukraina. Jadi operasi militer khusus ini maksudnya adalah Rusia tidak mengeluarkan seluruh kekuatan militernya, tetapi hanya sepertiga dari kekuatan aslinya. Menurut data intelijen Amerika Serikat dan NATO, ada sekitar 175.000 pasukan Rusia yang telah berkumpul di perbatasan Ukraina. Tujuan dari operasi militer khusus ini adalah untuk mengamankan warga etnis Rusia yang tinggal di Ukraina Timur, tepatnya di wilayah Donbas. Wilayah ini berbatasan langsung dengan wilayah Rusia dan terdiri dari dua distrik utama, yaitu distrik Donetsk dan distrik Luhansk. Selain itu, tujuan lain dari operasi militer khusus ini adalah untuk melakukan denazifikasi terhadap kelompok-kelompok neonazi yang ada di Ukraina, seperti Batalion Azov, yang merupakan salah satu kelompok neonazi yang turut berperang di Donbas setelah kudeta militer tahun 2013, di mana di tahun 2014, setahun setelah kudeta itu, terjadi gerakan separatis yang dipimpin oleh milisi-milisi rakyat Donetsk dan Luhansk yang didukung oleh Rusia, dan pemerintah Ukraina melalui peran dari Batalion Azov juga ikut serta dalam memerangi kelompok-kelompok tersebut. Keputusan dari Rusia atau Presiden Putin untuk menyerang Ukraina telah mendapatkan tentangan keras dari Uni Eropa dan Amerika Serikat. Mereka beramai-ramai menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia, seperti mengeluarkan bank-bank Rusia dari sistem pembayaran SWIFT dan melarang ekspor impor migas dari Rusia. Selain itu, pihak Amerika Serikat dan Uni Eropa juga memberikan banyak bantuan militer kepada Ukraina dalam menghadapi pasukan Rusia, seperti pengiriman senjata-senjata canggih dan juga bantuan tentara bayaran asing atau dikenal dengan Legiun Internasional. Lalu, seperti apa faktor-faktor yang melatar belakangi dari adanya perang Rusia-Ukraina? Sebelumnya, Presiden Putin telah menyampaikan kekhawatiran akan ekspansi NATO ke Eropa Timur, di mana setelah Uni Soviet jatuh pada tahun 1991, banyak negara-negara bekas Uni Soviet yang berada di Eropa Timur yang sekarang telah bergabung ke dalam NATO dan Uni Eropa. Contohnya seperti Latvia, Estonia, Lituania, Slovakia, Romania, Cekoslovakia, Polandia, dan dalam hal ini adalah aliansi militer Barat itu juga terus berupaya untuk merekrut negara-negara yang berbatasan langsung dengan Rusia. Pada tahun 2008, Ukraina dan Georgia telah menyampaikan keinginannya untuk bergabung bersama NATO, di mana kedua negara ini telah melakukan hubungan yang intensif selama beberapa tahun belakangan tentang bagaimana cara bergabung ke dalam NATO. Nah, tindakan mereka ini tentu saja membuat Rusia marah
dan mereka kemudian melancarkan protes terhadap NATO sehingga meningkatkan ketegangan di antara kedua belah pihak. Akibatnya apa? Akibatnya Rusia itu bahkan mengancam akan menyerang NATO jika NATO sampai menerima Ukraina dan Georgia masuk ke dalamnya. Dan meskipun NATO tidak menyanggupi permintaan Ukraina dan Georgia, tetapi ketegangan antara Rusia dengan NATO tetap terjadi. Bahkan di tahun 2021, Presiden Putin dalam pidatonya telah mengirimkan ultimatum kepada pihak NATO yang berisi 9 tuntutan agar mereka tidak macam-macam dengan Rusia, atau lebih tepatnya sebagai syarat untuk menurunkan tensi dan ketegangan dengan pihak Rusia. Isi dari tuntutan tersebut adalah: 1. NATO tidak boleh meneruskan ekspansi militernya ke Eropa Timur dan tidak memasukkan Ukraina ke dalam anggota aliansi tersebut. 2. NATO harus menghentikan seluruh aktivitas militernya yang ada di Kaukasus, Ukraina, Eropa Timur, dan Asia Tengah. Yang ketiga, NATO tidak mengirimkan rudal jelajah tingkat menengah maupun pendek ke negara-negara yang dapat mengancam Rusia. Keempat, NATO tidak menyelenggarakan latihan militer di zona perbatasan yang telah disepakati dan lebih dari 1 brigade militer. Yang kelima, kedua belah pihak harus mengedepankan negosiasi damai dalam menyelesaikan masalah. Yang keenam, NATO tidak boleh mengirimkan tambahan senjata atau pasukan di luar negara anggota aliansi. Ketujuh, kedua belah pihak tidak menimbulkan ancaman kepada pihak lain, baik dalam bentuk provokasi atau propaganda. Yang kedelapan, kedua belah pihak harus membuat hotline untuk status gawat darurat. Dan yang kesembilan, Rusia dan Amerika Serikat tidak boleh menggunakan senjata nuklir di luar wilayah nasional mereka. Nah, kalau kita lihat dari tuntutan-tuntutan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa Rusia dengan tegas melarang NATO untuk menerima Ukraina atau memasukkan Ukraina ke dalam anggota aliansi tersebut. Karena jika Ukraina atau Georgia bergabung ke dalam NATO, maka kedua negara tersebut dapat dijadikan sebagai pangkalan militer bagi NATO untuk melancarkan serangan rudal ke kota-kota yang ada di Rusia, dan tentu saja ini akan sangat berbahaya bagi Rusia. Oleh karena itu, Ukraina itu menjadi garis merah bagi Rusia, dan jika ini dilanggar, maka Rusia tidak segan-segan akan menyerang NATO. Lalu, apa tanggapan NATO terhadap tuntutan Rusia ini? NATO sendiri telah mengirimkan jawaban tertulis kepada pihak Rusia melalui juru bicara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan Sekjen NATO yaitu Jens Stoltenberg. Antony Blinken mengatakan bahwa NATO terbuka untuk negara mana saja yang ingin masuk ke dalamnya selama itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang dipegang oleh NATO. Artinya bahwa jika Ukraina dan Georgia ingin masuk ke dalam NATO, maka mereka harus memenuhi prinsip-prinsip yang dipegang oleh NATO tadi dan sesuai dengan kepentingan NATO. Itu artinya juga bahwa ada kemungkinan Ukraina bisa diterima menjadi anggota NATO suatu saat nanti. Dan Jens Stoltenberg itu juga menambahkan bahwa perundingan diplomatis harus diutamakan untuk dapat mendiskusikan tuntutan-tuntutan tadi. Artinya bahwa pihak NATO masih ingin melakukan tawar-menawar terhadap tuntutan Rusia. Ini menunjukkan bahwa NATO tidak benar-benar mengindahkan ultimatum dari Rusia. Bahkan
Jens Stoltenberg juga menambahkan, mereka berencana untuk menambah senjata dan pasukan ke Eropa Timur, tepatnya ke negara-negara Baltik yang saat ini menjadi anggota NATO. Tentu saja keputusan NATO ini sangat mengganggu kepentingan Rusia dan membuat Rusia benar-benar marah. Setelah melalui diplomasi yang menemui banyak kebuntuan dan masalah, akhirnya Rusia memutuskan untuk menyerang Ukraina di tahun 2022. Dan kita bisa melihat bagaimana perang ini telah memakan ratusan ribu nyawa dari tentara Rusia dan Ukraina, belum ditambah dengan warga sipil yang harus mengungsi ke negara-negara tetangga. Dan selain itu, perang ini juga telah menimbulkan ancaman terhadap perekonomian global, di mana menurut para pakar ekonomi dunia, perekonomian global bisa mengalami resesi akibat terganggunya pasokan pangan dan energi dari Rusia dan Ukraina. Lalu seperti apa dampaknya bagi Indonesia? Menurut ekonom Universitas Gadjah Mada, Profesor Jasin menyebutkan bahwa ada 5 dampak yang ditimbulkan dari adanya perang Rusia-Ukraina bagi Indonesia. Dampak tersebut diantaranya 1. Penurunan nilai mata uang rupiah, di mana mata uang rupiah yang merupakan salah satu mata uang terlemah di dunia itu dapat mengalami terdepresiasi terhadap mata uang US dollar, dan itu akan mendorong banyak orang untuk menyimpan aset-asetnya atau menukarkan uangnya ke US dollar. Hal ini tentu akan mengurangi cadangan mata uang US dollar di kas Bank Indonesia, yang tentu saja akan mempengaruhi kemampuan ekspor impor dari Indonesia. Yang kedua adalah penurunan pasar saham. Nah, bagi kalian yang pernah datang ke Bursa Efek ke Indonesia, kalian pasti akan paham dengan hal ini. Dimana menurut Pak Yasin bahwa akibat perang Rusia Ukraina ini terjadi ketidakseimbangan antara para investor-investor luar negeri di seluruh dunia, dan pasar modal Indonesia diperkirakan akan mengalami penurunan meskipun tidak secara signifikan. Jadi menurut Pak Jasin juga bahwa untuk saat ini pasar modal Indonesia masih terbilang relatif stabil. Tapi jika perang ini terus terjadi, maka dapat dimungkinkan bahwa pasar saham Indonesia akan mengalami penurunan drastis. Yang ketiga adalah naiknya harga minyak dunia. Nah, kita tahu bahwasannya Indonesia adalah salah satu negara importir minyak, dan minyak yang kita impor ini kebanyakan juga berasal dari Timur Tengah dan juga Rusia maupun Ukraina. Nah, sebelum perang ini berlangsung, harga minyak itu berada di kisaran 60-65 dolar per barel. Tetapi setelah adanya perang Rusia-Ukraina dan embargo Barat terhadap migas dari Rusia, maka harga minyak dunia melambung tinggi hingga mencapai lebih dari 100 dolar per barel. Tentu saja naiknya harga minyak dunia ini yang disebabkan karena terputusnya pasokan minyak dari Rusia itu membuat pemerintah Indonesia harus merogoh uang yang lebih banyak untuk dapat memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri. Alhasil, subsidi minyak harus dipotong dan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak dalam negeri. Contohnya seperti Pertamax dan Pertalite, yang sekarang harganya kalau untuk Pertamax itu sudah mencapai 12.800, yang awalnya 14.000 kemudian sekarang sudah turun, dan Pertalite yang sekarang harganya menjadi Rp10.000 per liter. Tentu dengan naiknya harga bahan bakar minyak dalam negeri akan berimbas kepada naiknya biaya transportasi, yang juga berimbas kepada naiknya harga bahan-bahan pokok.
dan itu tentu saja akan sangat akan sangat merugikan bagi masyarakat Indonesia yang sudah terbebani dengan naiknya barang-barang kebutuhan pokok sebelum perang ini terjadi. Yang keempat adalah penurunan devisa negara. Nah, kita tahu sendiri bahwa total nilai perdagangan antara Indonesia dengan Rusia Ukraina itu berkisar antara 170 juta dolar dan 5 juta dolar Amerika Serikat per bulan. Ini tentu saja jumlah yang begitu besar. Tetapi akibat adanya perang Rusia Ukraina dan embargo dari barat, maka Indonesia akan kesulitan dalam melakukan ekspor impor ke Rusia, karena pasti pihak barat akan menekan Indonesia untuk tidak mengirimkan barang-barang ekspor ke Rusia. Dan hal ini tentu saja akan menyulitkan bagi perekonomian kita yang memang sudah terdampak dari pandemi COVID-19. Dan yang terakhir adalah naiknya harga komoditas gandum dari Ukraina. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, total impor gandum dari Ukraina itu sekitar 20 juta ton per tahun 2020. Jumlah ini begitu besar dan diperuntukkan untuk bahan baku pembuatan mie instan dan roti gandum. Nah, adanya perang Ukraina telah memutus pasokan logistik terhadap bahan baku gandum, dan tentu saja itu menyulitkan bagi produsen mie instan dan roti gandum untuk dapat mengcover biaya produksi. Alhasil, harga mie instan dan roti itu akhirnya naik untuk bisa mengcover jumlah biaya produksi yang juga naik akibat dari terbatasnya pasokan logistik. Jadi bagi anak-anak kos-kosan yang mengandalkan mie instan atau roti, sebaiknya harus hati-hati dan dijaga pengeluarannya agar tidak kolaps sampai gajian atau kiriman datang seperti itu. Nah, dari dampak-dampak tadi kita bisa melihat bahwasanya perang Rusia Ukraina yang terjadi ribuan mil dari wilayah Indonesia ternyata juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan kita yang ada di Indonesia. Hal ini menandakan pentingnya bagi kita untuk dapat memahami isu-isu internasional dan juga dapat memahami bagaimana keterkaitannya dengan kondisi kehidupan kita yang ada di Indonesia. Maka dari itu, channel YouTube ini akan membantu kalian untuk memahami isu-isu internasional dan apa dampaknya bagi kehidupan kita yang ada di Indonesia. Maka jangan lupa untuk like dan subscribe dan menekan tombol notifikasi yang ada di bawah ini, dan juga jangan lupa untuk memberikan komentar yang bagus sehingga kedepannya channel ini dapat memberikan perkembangan dan pemahaman yang bagus bagi kita semua. Terima kasih telah menonton dan menyaksikan video pendek ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.